Hari ini kita bakal bahas tentang dukun asal dari Medan. Dia diketahui terlibat dalam kisah misterius pembunuhan 42 perempuan selama 9 tahun. Seorang yang dikenal sebagai dukun Ahmad Suraji, yang akhirnya dia ketangkap dan mati di tangan regu eksekusi. Bagaimana kisahnya? Inilah kisah dukun dari Medan, Ahmad Suraji. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Ahmad Suraji, seorang anak desa yang dibesarkan di tengah keluarga yang kental dengan aura spiritualitas. Ayahnya, Jogan, seorang dukun, telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam kehidupannya sejak usia dini. Namun di balik kehidupan yang penuh dengan cerita mistis, masa kecil Ahmad tidak jauh berbeda dengan anak-anak desa lainnya. Berlarian di tengah ladang, mengejar mimpi di bawah sinar matahari, dan mengenal kehidupan desa yang sederhana. Dikenal dengan nama akrab Nasib Kelewang, di lingkungan sekitarnya, Ahmad meraih julukan itu dari peristiwa unik ketika dia masih kecil. Ceritanya bermula dari saat dia tak sengaja tercebur ke dalam sumur. Namun dengan keajaiban dia berhasil selamat. Namun kehidupan Ahmad tidak hanya dipenuhi dengan kenangan manis masa kecil. Sejak dini minatnya terhadap ilmu-ilmu spiritual telah terpancar jelas, dipicu oleh warisan pengetahuan dari sang ayah dan buku-buku kuno yang menyimpan rahasia alam. Pada usia 19 tahun, Ahmad Suraji juga pernah dipenjara 10 tahun karena mencuri dan melakukan kekerasan. Pasca dilepaskan pada usia 31 tahun, Ahmad Suraji tidak lantas berubah. Dirinya justru mengulangi kembali perbuatannya dengan melakukan pencurian ternak. Setelah keluar dari penjara untuk kedua kalinya, Ahmad Suraji diketahui berkelana ke hutan belantara di Sumatera Utara. Sepulang dari pengenalan inilah Ahmad Suraji lantas menjadi dukun di kampungnya. Saat memasuki fase kedewasaan, Ahmad mengambil keputusan yang mengubah arah hidupnya secara drastis. Dia memilih untuk menjalani poligami, menikahi 2 wanita sekaligus. Alasan dibalik keputusan ini punya cerita sendiri. Ahmad menginginkan keturunan perempuan, sesuatu yang tidak ia dapatkan dari pernikahannya yang pertama. Namun kehidupan Ahmad tidak terlepas dari kontroversi. Terungkap bahwa ia terlibat dalam kasus pembunuhan yang mengerikan, dengan korban mayoritas adalah wanita muda. Kronologi pembunuhan. Kronologi penangkapan Suraji dimulai dari penemuan sosok mayat tanpa busana di ladang tebu oleh seorang pemuda lokal. Sesaat setelah berita penemuan mayat ini, seorang warga yang berprofesi sebagai tukang beca mengaku mengantarkan Dewi ke rumah Ahmad Suraji guna melakukan konsultasi. Karena keterangan warga inilah, polisi lantas mengunjungi rumah Ahmad Suraji. Namun ketika ditanya polisi, Ahmad Suraji mengaku bahwa Dewi memang mengunjungi rumahnya, namun sudah pulang selepas maghrib. Karena tak menemukan jalan terang, polisi sempat menghentikan pengusutan kasus pembunuhan Kemala Dewi tersebut. Namun polisi tak kehilangan akal. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil penelusuran ini, ditemukan fakta bahwa sebagian besar orang yang meninggal merupakan pasien Ahmad Suraji. Karena penemuan ini, polisi lantas mendatangi kembali rumah dukun A dan melakukan penyisiran secara seksama. Dari pedalaman kembali ini akhirnya ditemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan milik korban. Barang bukti inilah yang akhirnya membuat Ahmad Suraji ditangkap. Proses pengungkapan kasus ini melibatkan polisi dan penuh dengan kejutan. Akhirnya Ahmad diadili dan dijatuhi hukuman mati. Di balik semua tragedi itu, Ahmad mengalami proses perubahan yang cukup signifikan saat di penjara. Dia menyesali perbuatannya dan meninggalkan segala ilmu klinik yang pernah dimilikinya. Meskipun upaya hukum untuk mendapatkan gerasi tidak berhasil, Ahmad tetap mempertahankan keinginan untuk hidup.
Namun akhirnya nasib berkata lain saat dia dihukum mati oleh peluru brigadir mobil pada tahun 2008. Nah, itulah kisah tragis seorang dukun yang berubah menjadi pelaku kejahatan telah menjadi cerita yang menarik banyak perhatian. Bagaimana menurutmu? Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.